الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما بعد. فقال المصنف رحمه الله: نفعنا بعلومه وأفاض علينا من بركاته. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. Ma taraka, tidak meninggalkan, minal jahli, dari kebodohan, syai'an, kepada sesuatu, man arada ayyuhditha fil waqti, man arada, orang, arada yang berkehendak, siapa man, ayyuhditha, kepada berbuat, siapa man, fil waqti, di dalam waktu, ghaira ma azharahu Allahu, berbuat ghaira ma, kepada selain sesuatu, azharahu, yang telah menampakkan, kepada ma ini Allah, siapa Allah, fihi, di dalam waktu itu. Ma taraka minal jahli syai'an, artinya asal katanya ma taraka syai'an minal jahli, man arada, tidak meninggalkan sesuatu pun dari kebodohan. Siapa yang tidak meninggalkan? Man, orang, arada, yang berkehendak, orang itu, ayyuhditha, kepada berbuat, dia itu, fil waqti, pada waktu, berbuat ghaira ma, kepada selain sesuatu, azharahullahu fihi, yang telah menampakkan kepada ma ini Allahu, siapa Allah, fihi, di dalam waktu itu. Ini terjemahan secara nahwu. Terjemahan bebasnya, tidak meninggalkan kepada satu kebodohan pun orang yang hendak melakukan sesuatu di luar apa yang dikehendaki Allah di dalam waktu tertentu. Artinya cek buduna orang se andi karep keangkui ngelakonin sitong kelakuan selain se epadengaki Allah keaben dalam waktu kepanika. Artinya cek buduna di puncak kebodohan. Kento dengan istilah lain, jahal murakkab. Kebodohan itu dalam terminologi ahli tasawuf ada dua tingkatan. Dua tingkatan ke bawah. Ilmu juga sami. Ilmu kan itu beda tingkatan-tingkatan.
Cuma tingkatan ke atas. Menabi ilmu tingkatan ke atas. Beda ilmu kanto sekedar mengetahui saja. Tahu bahwa sholat itu wajib, itu ilmu. Tahu bahwa syarat sholat itu antara lain harus suci dari hadas, suci dari najis pada tempat, pakaian, dan badan. Tahu bahwa menghadap kiblat itu syarat dalam sholat. Itu ilmu. Tetapi ilmu ini saja tidak cukup. Harus meningkat kepada tingkatan di atasnya, yaitu tingkatan ilmu yang dibarengi dengan pelaksanaan atau pengamalan terhadap ilmu itu. Menabi orang yang kento ampun ngakeli dak kasih tong hal, kemudian ilakonin, maka kento sekaligus ilmun wa amal. Ilmu dan sekaligus pengamalan terhadap ilmu itu. Bada ilmu senamong ika cerita malolo. Bada ilmu se benih namung ika cerita tapi lakonin. Dalam surat Al-Fatihah kita kento sangat dianjurkan sareng Allah Subhanahu wa taala kaangkui nyuon tak buambu dak ke Allah agar supaya kita itu tidak hanya sekedar tahu tetapi mengamalkan terhadap apa yang kita ketahui. Engki kento dengan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berilah aku ya Allah petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Lah, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu jalannya seperti apa? Jalannya adalah jalan yang berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh al-dhallin, orang yang sesat. Sebagian ulama menafsirkan dhallin itu adalah orang-orang Nasrani atau Kristen. Sedangkan maghdub alaihim itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang Kristen itu disebut dhalin, sesat? Karena mereka tidak punya ilmu tetapi punya amal. Ilmuna sobung nang Injil kento engki bada syariat cuma tak banyak. Escena Injil kento cerita tentang nabi, cerita tentang umat-umat terdahulu. Nah, kemudian mereka membuat ritus-ritus tersendiri di luar apa yang telah ditentukan dalam Injil. Akabai misa kebaktian. Akabai hari raya Paskah. Akabai ritus tebusan dosa. Sobung ng Injil. Artinya ilmu na sobung ng Injil gitu. Tapi pas akabai kelakuan syariat tibi. Jadi orang manabi ngelakonin dosa, ngico atau berzina, mati orang,
datang ke gereja, matur ke pastor, abtina anu, iya, majar sekian ben, majar, las tarif, elang tuh. Lah ini amalan yang tidak ada dasarnya di dalam Injil. Maka mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dhalin. Andi amal tapi tidak ada ilmu. Nah, sebaliknya orang Yahudi. Kenapa maghdub alaihim orang Yahudi ini dimurkai oleh Allah itu kan nabi Allah? Karena ilmuna beda kita elakoni. Beda ilmu tapi sebung amal. Sebaliknya orang Yahudi, orang Kristen. Orang Kristen kita beda amal sebung ilmu. Orang Yahudi sebaliknya beda ilmu nang Taurat tapi tak elakoni. Nang Taurat disebutaki bahwa akan datang Nabi yang terakhir namanya Muhammad, lahir di Mekah, yatim, kemudian hijrah ke Madinah, lengkap nang Taurat. Tapi begitu Rasulullah diutus, lalu tidak beriman, tak ngalakonin ka ilmu si ampun beda. Jadi dua saya sebut lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Maghdub alaihim engki kenta orang si andi ilmu tapi tidak amalah. Pas dhalin orang si tak andi ilmu tapi beda amalah. Abai ke TV. Lah orang Islam kenta seharusnya punya ilmu dan amal sekaligus. Nah ini yang siratul mustaqim itu. Siratul ladzina an'amta alaihim itu adalah jalan dari orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah karena telah mempunyai ilmu dan punya amal sekaligus. Jadi itu tingkatan-tingkatan ilmu ke atas tambah baik. Ditambah dengan khasyah, takut ke Allah Subhanahu wa taala. Kentu semakin tinggi tingkat pengetahuannya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwa yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Artinya orang-orang yang punya tingkatan keilmuan yang tinggi. Nah, kentu ampun makam di atasnya lagi. Makam di atasnya lagi. Lah sekentu juga kebodohan. Kebodohan kentu bertingkat kebebe tapi. Nah, bada jahil basit, kebodohan biasa-biasa, tetapi di bawahnya ada yang lebih parah, yaitu jahil murakkab. Jahil kebodohan siapa tompok. Mun jahil basit menikah, kebodohan yang biasa itu, cepon para ulama adalah kebodohan yang orang yang bersangkutan merasa bahwa dia itu bodoh. Orang yang bodoh arasa jawaban bodoh. Oning jawaban bodoh. Nah, pengetahuan terhadap diri sendiri bahwa diri kita itu bodoh, tidak tahu apa-apa, ini menjadi pemicu dan pendorong untuk meningkatkan kualitas diri dari asalnya tidak tahu menjadi tahu. Karena rasa abu itu tak tahu, maka kemudian pas tahu, pas ngaji, belajar dengan berbagai cara, akhirnya pas meningkat dari bodoh kepada tidak bodoh, artinya kepada tahu atau alim. Tetapi jahil murakkab itu adalah kebodohan yang bertumpuk-tumpuk. Aban bodoh tak tahu je aban bodoh. Aban tak tahu tak rasa je tak tahu. Mangkan benda Imam Al-Ghazali ada buaki, benda rajulun yadri wala yadri annahu la yadri. Orang tak tahu tak rasa je aban tak tahu. Ini kita Allah nang kebodohan karena tidak ada pemicu dan pemacu untuk meningkatkan
kualitas diri dari tidak tahu menjadi tahu. Karena abang tak tahu cek bodoh. Lah nang kento musannif ada buaki ma taraka syai'an minal jahli. Tidak meninggalkan sedikit pun kebodohan. Artinya dia berada di puncak kebodohan. Siapa yang berada di puncak kebodohan itu? Orang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu di luar apa yang telah direncanakan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Bi Allah takdiraki nang tak alakoh rizki ibadain bi Allah. Tapi andi karep ke angku enje angku ala aku apa. Lagi ento mana di dalam pandangan tasawuf orang ahli sufi, ento merupakan kebodohan karena berarti dengan demikian dia tidak tahu apa yang telah ditetapkan Allah pada waktu itu. Seharusnya diterima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala diterima. Perkara kemudian bi Allah Subhanahu wa taala pindah dari apa yang telah ditakdirkan sekarang kepada keadaan yang berbeda, iki torok boleh. Maka nang kento dalam syarah itu bahwa fa idza kana al muridu fi halin badaniyyin aw qalbiyyin la yadhumuhu syar'u lazimahu husnul adabi fi ikhtiyari baqaihi alaihi wa ridahu bihi hatta yanqulahu Allahu anhu. Fa idza kana maka apabila ada al muridu siapa? Murid artinya orang yang sedang mengembara menuju Allah Subhanahu wa taala. Fi halin ialah dalam satu keadaan badaniyin fisik, keadaan fisik. Au qalbiyin atau keadaan hati, artinya spiritual, rohani. La yadhummuhu syar'u yang tidak mencela kepadanya asyar'u apa syariat. Lazimahu maka wajib kepadanya husnul adabi apa berbaik tata krama fi ikhtiyari baqaihi alaihi di dalam memilih tetapnya orang itu alaihi di dalam halin badani atau qalbi itu. Panapa saya kotaki Allah ke angkui abe terima badan. Ingat dan kulu kan tak nyangka cak tetia dosen temu tetia dosen. Kilait lakonin ber. Tetia dosen ning oning pas karyawan pas apa ringoning kata kalau Ustaz panjenengan ampun bisa untuk mengajukan sertifikasi dosen. Mak bisa. Engki karena panjenengan ijazahna ampun umur 30 tahun. Pengabdian nang Inur Jadid ampun 30 tahun. Pas engki bisa ngajuaki berarti memenuhi syarat. Engki pas dak remah. Engki tikel tan kula calakona. Ini lakone. Tor aki badan. Semakin pensiun pun. Karena mau sebidak lemak, kutu pensiun. Itu berarti dipindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kondisi bersertifikasi kepada kondisi lain yang kita tidak lagi menerima sertifikasi dosen. Karena menerima badan, engki demang pakun. Maki asal ibajar pemerintah semakin tak ibajar pakun demang biasa. Tak pas melarat sehingga kana mentah. Irator aki. Anda saya bebek ngelak karep tibi ke saya cepon para ahli tasawuf kento justru berada di puncak kebodohan. Berada di puncak kebodohan. Lazimahu maka wajib kepada orang yang bersangkutan husnul adabi apa baik tata krama fi ikhtiyari baqaihi alaihi di dalam memilih tetapnya orang tersebut alaihi di atas keadaan itu. Waridahu dan ridha bihi kepada keadaan itu. Hatta yang kulahullahu anhu sehingga memindahkan kepada orang itu Allah siapa Allah anhu dari keadaan yang pertama. Pindah bi Allah.
engki nerima dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kento kemudian dicontohkan fa idza kana mutajarridan aw ta'allaqa qalbuhu bitakassubi aw kana fi san'atin wa arada al-intiqala anha li ghairiha kana qalilal adabi ma'a maulahu jahilan bima yunasibu hadratahu. Fa idza kana, maka apabila ada siapa orang tersebut mutajarridan, ialah mutajarridan. Tajarrud ini artinya tidak bekerja untuk mencari rezeki. Lanang-nang malah ikalak setang datang. Rezeki ikalak setang datang. Itu namanya tajarrud. Au ta'allaqa qalbuhu bitakassubi, atau bergantung qalbuhu apa hatinya orang tersebut bitakassubi dengan bekerja mencari rezeki. Takassub itu artinya nyari kasab keangkui teti jalan rezeki. Au kana fi san'atin, atau ada orang itu fi san'atin, ialah di dalam satu pekerjaan. Itak diraki teti tokang umpaman. Itak diraki teti guru negeri atau swasta. Itu tiaki bi Allah petani. Itu tiaki tokang sempur umpaman. Tapi aben tak anda. Wa aradal intiqal anha, dan berkehendak orang tersebut al-intiqala kepada pindah anha dari keadaan tersebut li ghairiha, kepada selain keadaan itu, kana qalilal adabi ma'a maulahu, kana maka ada orang tersebut qalilal adabi, ialah kurang tata keramanya ma'a maulahu, bersama gustinya, artinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jahilan, bodoh, tidak tahu, bima yunasibu hadratahu, kepada sesuatu, yunasibu yang sesuai apa ma hadratahu, kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan maulahu itu. Wa kadza in kana fi hali qabdin wa arada al-intiqala anhu ila al-basti, dan demikian pula in kana, jika ada orang tersebut fi hali qabdin, ialah di dalam keadaan qabdin, ini artinya kemiskinan. Tak apa jemper rezeki Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah itu adalah al-qabid. Al-qabid itu artinya yang tidak menjembarkan rezeki. Menahan rezeki, tidak terlalu diberikan jor-joran, tak apa banyak rezeki. Ini yang menahan rezeki itu ya Allah. Istilahnya dalam Al-Quran, Al-Qabid, Allah itu yang menahan rezeki. Lawannya Al-Basit. Al-Basit itu artinya yang memberikan rezeki sebanyak-banyaknya. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Cik saking Allah kita memberikan rezeki secara jor-joran untuk hambanya, labaghaw fil ardi, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Walakin biqadari ma yasha, akan tetapi Allah memberikan rezeki itu dengan ukuran-ukuran tertentu. Oh, Arya bingko ibadah sekian, Arya bingko ibadah sekian. Jadi lagar itaker itaning bi Allah sesuai dengan kemampuannya. Makanya dalam hikam kan itu juga deki mungkin panapampun lah saya panapasi bakal datang itu bagi wurudul imdad ala qadril isti'dad. Wurudul imdad, adanya bantuan dari Allah itu sesuai dengan isti'dad, kesiapan. Siap mental untuk teti orang soki, paling kika sokian ya Allah. Tak siap, miskin. Adanya bantuan itu disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesiapan mental abentibi atau kesiapan fisiknya. Qarun itu sebagai contoh Al-Quran. Kenapa Al-Quran menceritakan tentang Qarun? Betapa kayanya Qarun itu, luar biasa kekayaannya.
Qarun itu serang Nabi Musa sepopo Nabi Musa. Pas kemudian Qarun justru berkolaborasi dengan Fir'aun. Jadi telok itu trio gitu. Bada Fir'aun, bada Haman, bada Qarun. Fir'aun itu sebagai penguasa politik negara, Haman merupakan mahapatihnya yang membantu segala keperluan kekuasaan Fir'aun, sedangkan Qarun ini penyandang dana. Jadi itu trio kediktatoran. Qarun diktator di dalam bidang ekonomi, kemudian Fir'aun diktator di dalam bidang politik, sedangkan Haman adalah pembantu utama mahapatih di dalam melaksanakan perintah daripada Fir'aun. Lah, kata apa Qarun? Dalam Al-Quran itu buaki wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan aku berikan kepada Qarun minal kunuzi berupa kekayaan yang inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Yang kunci gudangnya itu harus dimuat dengan unta yang banyak dan punya kekuatan. Kunci nafain apa buah unta. Tak kelar iki manusia. Pasoki enggak napa nih. Manfalan insyaAllah banyak orang makin sisoki pada bi Qarun. Yang tak pakai palo kunci man semakin cukup kartu ni kini escena miliaran. ATM, kartu napaan macam-macam. Tapi paringin kekayaan bi Allah Subhanahu wa taala andi siapa posisi nabi tapi justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir pas Allah merintah ke bumi kenyot jadi tunjana. Kenyot di bumi ada loh bergapi gudang satu aja subung karin. Kan itu contoh bahwa orang ketika diberi harta jor-joran dengan tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala, la baghaw fil ardi, mereka bisa berbuat semena-mena di muka bumi. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard. Walakin biqadarin ma yasha, tapi oleh Allah kemudian diberikan harta itu sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkannya. Jadi menurut konsep tasawuf, apa yang diberikan Allah terima apa adanya. Berusaha iya. Tapi hati kau tu isetel nerima badana. Kayak itu nyaman qanaah. Qanaah nerima badana. Paling banyak terima, paling sekoni terima. Ingatan kulit kadang agrunggung pikir. Engkau ada dosen tapi dapat kebungkui suruh nyerop minyan. Dosen mau dosen nyerop minyan. Kan tak lebur rasanya. Kadang-kadang bila syarat boleh orang. Datang syarat malah. Parlon tak boleh kun syarat. Tak boleh atanya hukum fikih. Tak ramatan kulau nabi. Hukum mengerti apa tak ada. Kula syarat malu minta minyan. Yang jane bini tin la pangki imare bala. Yela marala. Jadi nang kampus dosen de ba bengko teti cukon. Bari. Yang gula jarang ngikun lai pentain. Surat terakat tak terakat apa terakat. Orang pentai, coba naba, apa sih tahu ban terkahun bismillah lah baca, bagi kau orang. Jadi tak aneh tu tian apa. Ikun pun sani ketaningan dari Gusti Allah. Surat terakat mengenai ilmu aing macam ayat kursi 300 second tenama sehari lep. 'Jan. 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 '
Soal manti tak manti kan urusan Allah. Si penting pun abdina turu anu sekian tu yang tak angkin. Tekan-tekan dalam macam ayat kursi macam Bismillah aja anak menikah. Manti tak manti urusan Allah. Datang boleh anu kan tu pakun sepian. Kijal lagi nikah pun taring dari Allah. Tak oh ni gulu saya rasa tahu mau datang orang. Nah kia, cak kia nak kia gulu tak tahu aja gulu. Cak kita kian. Sambian minta gula beri. Soal manti tak manti urusan Allah Subhanahu wa taala. Pada tingkat yang tak sabar lah. Pada kanca di lakum atau kambi. Siapa hari minggu ke bengko, anu ke laku ngiba ambi sekian. Doh larat syarat boleh sambian. bila ada dalam pas pada santri ngabala kat disa pada tamu nyaman toto hu toto boleh. Anak apa bayar syarat paling. Mungkin latin ala temuan di pan. Angki pantanina di Allah ketika itu. Qala ba'duhum berkata sebagian ulama dalam kanto beda tebu beda jelas nyebut asmana. Qala Abu Uthman radhiyallahu anhu li mundu 40 sanatan ma aqamani Allahu ta'ala fi halin fakarihtuhu wala naqalani ila ghairihi fasakhittuhu. Dalam jelas isbutaki asmana ikan tu cuma ba'duhum. Qala ba'duhum berkata sebagian ulama li mundu 40 sanatan ma aqamani Allahu fi halin fakarihtuhu. Li ialah bagiku mundu 40 sanatan sejak 40 tahun ma aqamani Allahu fi halin tidak menempatkan ni kepadaku Allah siapa Allah fi halin dalam satu keadaan fakarihtuhu maka benci aku atau enggan aku. Artinya engkau mulai 40 tahun panang edima bi Allah paringin kelakuan apa bi Allah la terima bi engkau. Kau tak pernah tak senang ka taningna Allah. Wala naqalani ila ghairihi fasakhittuhu dan tidak memindahkan siapa Allah ni kepadaku ila ghairihi kepada selain keadaan itu ke keadaan lain fasakhittuhu maka benci aku kepada hal itu kepada pindahnya kepada keadaan yang lain itu. Lah kenapa ridha terhadap semua apa yang ditakarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya Syekh Uthman ini dikatakan di sini wa hadza min nataijil ilmi billahi wa ma'rifati rububiyyatihi. Wa hadza dan adapun ini keridhaan terhadap apa yang telah ditempatkan oleh Allah min nataijil ilmi ialah termasuk nataijil ilm buah daripada ilmu billahi pengetahuan billahi kepada Allah. Karena pun kenal ke Allah maka panapa separingaki Allah terima badan. Wa ma'rifati rububiyyatihi dan mengetahui kepada kemaha pendidikan, apa istilahnya? Rabb itu artinya Rabb itu lain dengan ilah. Kalau ilah itu sebutan untuk Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Tidak ada sekutu baginya. Ini ilah namanya. Tapi Rabb itu adalah sebutan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengurusi perilaku semua orang dan semua alam. Si matombu kokoh, si mateng kibatan mengembangkan badan dari asalnya bayi, kemudian tergolek di tempat tidur, kemudian mulai merangkak, kemudian berjalan, kemudian tumbuh besar sampai tua, itu semuanya dalam hal mengelola semua alam ini termasuk manusia, Allah disebut Rabb. Sedangkan sebutan ilah adalah sebutan untuk Allah sebagai zat yang
hanya layak untuk disembah tanpa yang lain, tanpa menyertakan yang lain sebagai sesembahan. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Utsman itu tadi, bahwa engkau isabak nidi mabi Allah, engkau tak pernah tak senang. Ialah keberadaan lain engkau paku narema. Ini sebenarnya Syekh Utsman. Nah, kenapa? Ini adalah buah daripada pengetahuan kepada Allah dan kenal kepada status Allah sebagai Rabb, rububiyah namanya. Fa inna sukhta tilkal hali wa tashawuf fa in sakhita فإن سخط تلك الحالة وتشوف إلى الانتقال عنها بنفسه وأراد أن يحدث غير ما أظهره الله تعالى فقد بلغ غاية الجهل بربه وإساءة الأدب في حضرته. فإن سخط maka jika benci siapa orang atau enggan siapa orang tilkal halah kepada keadaan itu, keadaan yang telah ditakdirkan oleh Allah, wa tashawwafa dan menginginkan orang tersebut ilal intiqal kepada pindah anha dari hal binafsihi dengan dirinya sendiri, wa arada an yuhditha ghaira ma adharahu Allah taala, wa arada dan berkehendak dia ayyuhditha kepada berbuat ghaira ma kepada selain adharahu yang telah menampakkan kepada ma itu Allah taala, siapa Allah taala, faqad balagha ghayatal jahli maka sungguh telah sampai orang tersebut ghayatal jahli kepada puncak kebodohan bi rabbih kepada Tuhannya, wa isa'atal adabi fi hadratihi dan memperburuk tata krama fi hadratihi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min mu'aradati hukmil waqti alladhi tushiru ilaihi sufiyatu, wa hadza dan adapun ini min mu'aradati hukmil waqti ialah termasuk menentang hukumnya waktu. Menentang hukumnya waktu. Istilah waktun ini di dalam bahasa tasawuf ini sangat berharga. Bahkan berdebu al-waqtu kas-saif, bahwa waktu itu adalah seperti pedang. Kalau pedang digunakan untuk kebaikan maka baik, tapi digunakan untuk keburukan menjadi buruk. Ini namanya hukmul waqti. Alladzi tushiru ilaihi sufiyatu, yang mengisyaratkan ilaihi kepada hukmul waqti as-sufiyatu, siapa para ulama sufi. Wa huwa indahum min a'zami dzunubil khassati, wa huwa dan adapun itu mu'aradah itu menentang hukmul waqti itu, indahum menurut mereka kaum sufi, min a'zami dzunubil khassati ialah termasuk paling besarnya dosa-dosanya kalangan khusus, bukan awam. Al-khassah ini artinya lawan daripada orang awam. Al-khassah itu adalah orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala keburukan yang kecil saja itu dia dirasa berat. Keburukan yang kecil dirasa berat. Sesuai dengan kaidah yang mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Sesuatu yang baik bagi orang biasa-biasa seperti kita, ini sayyiatul muqarrabin merupakan dosa bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya agati dan kula sering menyampaikan, mana bi orang ingatan kula sareng panjenengan cek ke tengah malam asalat tahajud 2 rakaat saos ampun bagus kan apa. Karena kita orang biasa-biasa. Lebih bagus etempeng tedung sama malam penting tak ngelakonin sholat tahajud. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat itu buruk bagi beliau. Karena apa? Karena beliau orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat santri
beda santri biasa-biasa pentingnya ki ban santri semak ke kiai cek sekecek tiganin beda kebutuhan penapa kiai makonan santri semak kento le kento kesalahan kini bagi santri semak ke kiai kento dianggap berat dibandingkan dengan yang lain karena sudah tahu keadaan apa yang harus dilakukan di hadapan kiainya. Lah demikian juga berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah tahu bagaimana seharusnya bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi orang dekatnya, kenapa kok perbuatannya hanya biasa-biasa saja? Kentu kecoba. Karena kentu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis ada bagi inni la astaghfiru rabbi fi kulli yawmin 70 marratan. Aku setiap hari beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Orang yang kemudian mempertanyakan, kenapa sih Rasulullah itu beristighfar? Lawang beliau itu sudah diampuni dosanya ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu dan yang akan datang itu sudah diampuni. Kok masih beristighfar? Karena begini, beliau itu selalu naik dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Ongke ke tingkatan boleh, cung bagusan, ongke ke bagus boleh, ongke ke bagus boleh. Setiap Rasulullah naik kepada tingkatan yang baru yang lebih sempurna, ketika menoleh kepada yang sebelumnya, merasa bahwa itu merupakan sesuatu kesalahan. Atau paling tidak ketidaksempurnaan. Maka beristighfarlah beliau. Naik boleh, ternyata lebih bagus daripada yang sebelumnya, atau boleh kasih sebelumnya, si nomor 2 gila, lagi itu ternyata ikan rasa tu, engkau mak ada iya siapa nak. Cik saya ada iya kan bagus. Ketika sudah merasa bahwa apa yang dilakukan sebelumnya itu, tingkatan yang sebelumnya itu tidak baik, maka setelah meningkat kepada tingkatan yang baik, lalu dirasa sebagai satu keburukan, dan kemudian beristighfar. Itu rahasia kenapa Rasulullah beristighfar banyak sekali. Malah lebih banyak timbang kita banyak tuhusan. Kita banyak tuhusan, kun istighfar 3 kali marifatnya. Kali 5. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rasulullah 70 kali. Ini segini. Karena beliau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya mirip kanta sarang sekhi buruh debu hikmah ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafs. Ihalatuka adapun pembelokan engkau, membelokkannya engkau al-a'mala kepada perbuatan-perbuatan. Ala wujudil faraghi atas adanya kekosongan min ru'unatin nafsi ialah termasuk kekotoran jiwa. Termasuk kotoran-kotoran jiwa. فَإِذَا كَانَ الْمُرِيدُ مُشْتَغِلًا بِحَالٍ مِنْ أَحْوَالِ دُنْيَاهُ فَإِذَا كَانَ maka apabila ada al-muridu siapa murid mustaghilan ialah menyibukkan diri bihalin dengan satu keadaan min ahwali dunyahu dari keadaan-keadaan dunianya. Wa kana dzalika yamna'uhu min al-a'mali allati yatawassalu biha ila hadrati maulahu. Wa kana dzalika dan ada dzalika apa itu yang tersebut, artinya istighal, sibuk dengan satu keadaan dunia itu, yamna'u ialah mencegah apa dzalik hu kepada yang bersangkutan min al-a'mali dari perbuatan-perbuatan allati yatawassalu biha yang menjadikan perantara siapa murid biha dengan a'mal itu ila hadrati maulahu kepada haribaan
gustinya, artinya kepada Allah. Wa ahala dzalika ala faraghihi min tilkal ashghali, dan wa ahala, dan membelokkan siapa murid zalika kepada itu yang tersebut, ala faraghihi min tilkal ashghali, atas selesainya min tilkal ashghali, dari kesibukan-kesibukan itu. Faqala, maka berkata dia, idza tafarragtu amiltu, berkata idza tafarragtu, kalau sudah selesai aku, amiltu, maka akan berbuat aku. Sibuk ban sitong kelakuan tunya, sampai karena sibukun kemudian menjadi lalai dari melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Sibuk bibeko, sibuk ban tani, sibuk ban seberengkalir umpamana masalah-masalah dunia, sampai kemudian aben menjadi lalai dari kewajiban-kewajiban agamanya. Tetapi kemudian dia membelokkan dalam arti berjanji ketika nanti selesai, nanti aku akan melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin itu istilahnya Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, taswif. Taswif itu artinya acenci, mengatakan saufa. Saufa itu artinya akan. Engkau deki bakal daya, engkau bakal daya. Orang yang melakukan demikian ini disebut musawwif, orang yang berjanji-janji. Jadi andi ke Arab tak langsung dilakoni, tapi engkau deki mun latua, deki bakal asolat, rajin, bakal seperengkaler, kayak itu janjiaki. Dan kula dimin nang Mesir menabi perapaan panapa piknik ka dima, kayak itu kan kayak sebeda seanyama Nadil Wafidin. Nadil Wafidin itu klub untuk para mahasiswa yang datang dari luar. Muntati anggota klub panika, maka ongkos untuk wisata itu menjadi dipotong 60%, kali 40%. Jadi banyak orang-orang Indonesia gabung ke klub itu. Sewaktu-waktu pada pengumuman tanggal sekian, berangkat jam sekian akan ada wisata ke Sinai. Tanggal sekian akan ada wisata ke mana, daftar. Ongkos oleh Korting 60% dari pemerintah. Gabung ban warga asli Mesir. Lah pernah nang terusan Suez, Iman Surah. Manika dan kula sekancaan dari Indonesia kan jeung asolat. Pas pada kanca dari Mesir, asli Mesir, menikah atanya. Damah ke masjid tu. Arab, ya bojong ngantar ke masjid Arab, apa benih antara bojong. Arab apa bukan maaf bojong. Pada Islam apa nih? Dat ngudatan Mesir. Arab apa bukan maaf bojong. Ada Indonesia macam bojong apa bojong Arab. Bojong kok Islam, bayang kok Islam kian polan, kian kita apa bojong saja. Itu nyaki bikul. Pas bila siapanya, dok ki melataman saja kita muda nikmati hidup ini. Gak usah sibuk dengan sholat, sibuk dengan puasa, gak usah lah. Nanti aja kalau sudah tua. Baru kita kemudian khusyuk kalau sudah tua. Itu nyaki bisa kancaan. Iya mun sampai tua, mun tak sampai tua. Siapa tahu mati laku di malam. Oh iya ya. Lepas ini nyaman musawif. Orang Indonesia nang Mesir ni kan pun dikenal rajin sholat. Pernah kayak sering bini kan cikal nakal intaran ke tempat-tempat sewaan mahasiswa. Dan gue kan tak nang asrama dimin nyewa nang luar karena benih beasiswa biaya sendiri mandiri. Lagi nanti sudah kadang cepon satpam ibu ki buru berdarah yang bini nakal intara kamar abaan.
Arah apa? Ya biasa nyaman nakal nyerepese. Pas di rumah, Allah cik antar gadisa. Arah boceng solat. Boceng solat artinya tak kira antar kebinian. Dikenal orang Indonesia bahwa kita itu di sana dianggap rajin sholat, rajin puasa, bagus tingkana, tata keramana. Jadi stigma positif bukan negatif. Lagi itu orang dat ngudatan Mesir, kibeni Mesir malol magi kantuan banyak dia orang. Kan kibeli seorang ketika itu. Musawif ini banyak. Dekik bila latu wafail. Bani ke setan kia orang. Setan ini kan berdua. Minal jinnati wan nas. Beda si tak padang, beda si padang. Tetimun aci janji ketiga kebiasaan melarat sifat ilakun. Tan kula acuala tanah mana bipaju deki tan kula apa yang 2% atau 5%. Oh, empon je. Tak kira tan mula paju lah elang sampean. Mula aci janji. Laka Allah sakan tujukan. Jadi faqala idza tafarragtu amiltu. Kalau sudah selesai aku amiltu maka akan berbuat aku. Kana dzalika dalilan ala ru'unati nafsihi. Kana dzalika maka ada dzalika apa janji-janji itu dalilan ialah bukti atau dalil petunjuk ala ru'unati nafsihi atas kekotoran jiwanya orang tersebut. Warru'unatu darbun minal hamaqati. Warru'unatu dan adapun kekotoran jiwa itu darbun ialah satu bagian atau satu macam minal hamaqati dari kedunguan. Dungu futuh. Wadzalika litaswifihi, ini taswif. Wadzalika dan adapun itu dianggap bodoh itu litaswifihi karena berjanjinya mengatakan saufah orang tersebut al-amala kepada berbuat ila faraghi awanihi kepada kosongnya kegiatan orang tersebut. Deki mula kosong mon ko lamare panen bekoh lamare kopi kelakuan engko apa aja ngapas mon setian je kalau. Lah maniga para hadirin kekeliruan di dalam bertaamul dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila pun andi kesusaan ngadupok. Aduh Gusti abdi nak raja tang Gusti nangisan ke sana ki. Tabalik benda benar Rasulullah dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah ada buaki ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf ilallahi, pakenal ke Allah waktu abad dalam keberadaan cemper. Maka bi Allah bekal kenalan abad bila dalam keberadaan susah. Waktu perapaan cemper, rezeki perapaan lancar, tekeng lancar, pete banyak, iparingin barakah bi Allah, pakenal ke Allah Subhanahu wa taala. Pabanyak dalam rangka asyukur ben mendekatkan diri kepada Allah. Deki tak mungkin kan kekayaan itu selama-lamanya. Pasti ada masanya. Karena memang hidup di dunia itu memang disetting untuk serba terbatas. Maka ketika kita sudah sampai kepada akhir daripada kenyamanan hidup, paringin kesusahan, bi Allah bekal kenalin. Ya'rifka fi syiddah, maka akan mengenali Allah kepadamu fi syiddati di dalam kesulitan. Waqad la yajidu muhlatan bal yakhtatifuhu al-maut qabla dhalika. Waqad la yajidu dan bisa jadi la yajidu tidak menemukan orang tersebut muhlatan kepada penundaan. Artinya tak nemu barang kosong di budina. Mula cici melolo. Engkau ada kip mula marin kau apa aja? Tak ada marin. Kamu beda orang yang ala kau tunya beda marin. Sopo. Kau setia alhamdulillah. Andi
andi panter. Kengko ki tero Pajero. Mari Pajero ki nyari larangan pole. Mesti tak gila mari mari. Akhirnya ning oning pas yakhtatifuhul maut, tiba-tiba yakhtatifuhu menyambar kepada orang tersebut al mautu apa kematian. Pas temu mati. Mati tak cenci. Saya orang yang ento oning bila si mati kan ayo ibadah terus. Tapi mati tak cenci. Berarti perpan muhitamoyan itu bengkuhi buruan. Muhitamoyan nangi baru ngaben orang. Pas nundu, hilang pas. Pas tidak sekali. Iki pengemasaki, iki pendalam keberadaan mati. Lawan nikah. Jadi tak aneh aci janji. Begitu akan melakukan sesuatu ibadah, lakukan. Tanpa harus berjanji nanti setelah umur sekian. أو يزداد شغله لأن أشغال الدنيا يتداعى بعضها إلى بعض. أو يزداد atau akan bertambah syughluhu apa kesibukannya. Tidak akan ada kosong. Tapi terus bertambah kesibukannya. Lianna ashghalad dunya, karena sesungguhnya kesibukan-kesibukan dunia itu yatada'a ba'daha ala ba'din, saling berkumpul satu sama lain. Bila pun adik nikah terus lainnya. Bila pun adik nikah terus nambah penghasilan, padahal penghasilan pun raja. Terus boleh cung rajaan boleh. Walau furida annahu tafarraga minha faqad yatabaddalu azmuhu. Walau furida, dan seandainya diumpamakan annahu tafarraga, sesungguhnya orang tersebut tafarraga selesai minha dari kesibukan dunia itu, faqad yatabaddalu azmuhu, maka bisa berganti azmuhu apa tekadnya, wa tad'ufu niyyatuhu, dan menjadi lemah niyyatuhu apa niatnya. Bila pun ibri kekosongan, pasang kesengalakuan ibadah. Beni kemudian pas melaksanakan janjinya untuk beribadah, bukan. Tetapi justru malah menjadi patah semangat. Jadi pompong dalam keadaan sehat, ya manfaatkan kesehatan itu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Pompong dalam keadaan jemper, manfaataki keangkui nyemak ke Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Fal wajibu alaihi an-nuhudu ila ma yusiluhu ila maulahu qabla al-fawati. Fal wajibu, maka adapun yang wajib alaihi atas orang tersebut, setiap murid itu, an-nuhudu ila ma yusiluhu, an-nuhudu ialah bangkit, ila ma yusiluhu kepada sesuatu, yusiluhu yang bisa menyampaikan apa ma, hu kepada orang itu, ila maulahu kepada Tuhannya, kepada Gustinya, artinya Tuhannya orang tersebut, qabla al-fawati sebelum lewatnya kesempatan. Walidha qila, dan oleh karena itu qila dikatakan al-waqtu kasayfi, al-waqtu adapun waktu kasayfi ialah seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Illam taqta'hu, jika tidak memotong engkau dengan pedang itu, qata'aka, maka akan memotong pedang itu kepadamu. Waktu itu sama dengan pedang. Kalau pedang itu tidak digunakan untuk memotong, maka justru pedang itu sendiri yang akan memotong kamu. Lagi itu tata keramana bermuamalah atau bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala, ketipanapa tetap melakukan upaya-upaya panapa saya paling aki arupa kelakuan serang Allah Subhanahu wa taala lakonin. Bila pun pindah ke kelakuan lain atau bekas itong kesibukan lain, lakonin. Tak usah berharap lebih dari apa yang telah menjadi takaran Allah untuk
diri kita sendiri. Ini sudut pandang tasawuf, sudut pandang tasawuf. Mungkin dari sudut pandang lain ini bisa beda, dari fikih mungkin bisa beda. Tetapi tasawuf itu adalah dimaksudkan untuk menghayati apa yang kita lakukan agar supaya bernilai, memberikan nilai kepada perbuatan yang kita lakukan. La tatlub minhu, contoh hikmah lain lagi, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha. Falau aradaka min ahli al-iradati lasta'malaka min ghairi ikhrajin, dan seterusnya. Wallahu alam, sekian tadimin, muka-muka bermanfaat untuk kita saja. Ngereng kita akhiri, mungkin pada saya perlu didiskusikan, ditanyakan ngereng ya tore. Polemik dan kula bisa jawab. Oh, okay, ya tore. Kenapa kita tidak boleh bersyukur dalam hal kejelekan? Misalnya, saya mencuri misalnya, dapat 200.000 misalnya. Kenapa saya tidak boleh bersyukur? Alhamdulillah, sejuran saya dapat segini. Order ngijo 200.000. Ya, ngijo 200.000 itu minta oleh misalnya. Kan pada dasarnya manusia itu ada dua pilihan, mau pilih neraka atau surga. Dan sejelek-jelek manusia itu, sebodoh-bodoh manusia itu, tidak ada yang memilih neraka. Dan kejelekan maupun kebaikan itu kan semua sudah sekarang beliau sudah ketentuan Allah. Nah, kenapa harus hal-hal yang positif saja yang harus bersyukur? Pertama, kula akan menjawab dari yang terakhir. Kebaikan atau keburukan itu dari Allah. Betul. Khairihi wa syarrihi min Allah. Tetapi apa yang disebut dengan takdir itu bukan berarti pemaksaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sekocak takdir kento artena perkiraan Allah tentang sesuatu yang akan dilakukan oleh hambanya. Cuma perkiraan Allah itu tidak sama dengan perkiraan manusia. Apa yang dikirakan Allah itu, takdir itu kan artinya mengira-ngira. Allah yuqaddir itu artinya mengira-ngira. Allah mengira-ngira orang yang deki bakal jadi orang ontong. Lah, munten kula misalnya kamu red karena melihat prestasinya dari awal, mulai dari Ki Purmaso, rajin, lebur ajar, lebur atanya, lebur diskusi ke kuruna, kemudian dilihat ulangan ternyata baik. Kemudian saya memperkirakan dari perilaku murid ini, dari prestasinya, kemudian saya memperkirakan orang yang deki bakal jadi orang semuljah mungku masyarakat. Nah, saya memperkirakan begitu karena melihat prestasi dari murid ini. Orang yang deki bakal jadi orang semuljah atau bertokoh di masyarakat. Paling tidak itu tiba tinggi umpaman. Lah, ketika saya memperkirakan demikian itu, apakah saya memaksa murid itu untuk menjadi Pak Tinggi? Kan tidak. Demikian juga ketika Allah mentakdirkan
kita untuk menjadi orang buruk, itu bukan berarti Allah memaksa kita untuk menjadi orang buruk. Tetap manusia itu mukhayyar, bukan musayyar. Mukhayyar artinya diberi pemilihan, bukan musayyar dijalankan. Jadi bukan kita itu sama dengan buluh kiba angin. Angin ke barat noro, angin ke timur noro. Allah tidak begitu kepada makhluknya. Allah itu tidak menjadi kidalang bagi neng edeleng napa ketoprak atau apa, tidak. Allah itu hanya mentakdirkan, mengkira-kirakan. Mengkira-kira orang ini nanti akan masuk surga. Orang ini akan menjadi ulama, orang ini akan menjadi pejundang, orang ini akan menjadi penjahat. Cuma perkiraan Allah itu tidak akan pernah meleset. Karena itu khabirun bima ta'malun. Allah sangat tahu. Khabir itu lain dengan alim. Kalau alim itu tahu, tapi khabir itu tahu sampai ke bagian dalamnya. Itu khabir namanya. Jadi Allah itu bukan menakdirkan manusia untuk selalu mengikuti sama dengan bulu yang ditiup angin, bukan. Atau kapas yang ditiup angin. Tetapi punya hak untuk memilih. Agak tidak pun sambian kifur. Punya hak untuk memilih. Lah, kenapa kita itu bersyukur hanya untuk hal-hal yang positif? Karena memang demikian anjuran agama. Dalam hadis itibaki sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mu'mini kullu amrihi khairun. Aneh orang mukmin. Karena setiap sesuatu dari apa yang dilakukannya itu adalah selalu khair, selalu baik. In asabahu sarra'u syakar. Kalau menimpa kepadanya kebaikan, maka dia bersyukur. Jadi bersyukur itu hanya untuk hal-hal yang baik. Sedangkan untuk hal-hal yang buruk, itu bukan syukur, tapi istighfar. Membanggakan sesuatu, ngicok oleh 200.000, oleh 1 miliar, itu bukan syukur seharusnya. Itu seharusnya istighfar. Bersyukur atas satu keburukan itu berarti merupakan inadun, pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ku azina malam nyaman. Alhamdulillah pokoknya malam hari norap. Lah, membanggakan suatu perbuatan dosa, apalagi kemudian bersyukur, kalau dosa itu dosa kecil maka menjadi besar karena kebanggaan dan syukur kita atas perbuatan dosa itu. Kalau itu memang dosa besar kemudian dibanggakan, disyukuri, alhamdulillah Gusti abdina malam paringi mangkireng bini sesae. Alhamdulillah, itu bisa menjadi murtad dari agama. Bisa menjadi murtad. Tetapi dosa besar kalau disadari dan kemudian disertai dengan istighfar, maka itu akan menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Deki badanang hikam kan tujukan itu dikaitkan dengan dawuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau lupa. Artinya kira-kira seganto. Tidak ada dosa besar bersama penyesalan. Dan tidak ada dosa kecil dengan kebanggaan. Dosa besar jika dibanggakan, maka itu menjadi sangat besar dan bahkan bisa murtad dari agama Islam. Tetapi dosa besar jika disertai dengan penyesalan, apalagi kemudian disertai dengan istighfar kepada Allah, itu akan menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selalu dalam keadaan siap untuk mengampuni permohonan hambanya. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala dawuh Gusti Nabi membuka pintu langit untuk bertobatnya hambanya, untuk tobat hambanya di siang hari, untuk menerima tobatnya orang yang berbuat dosa di malam hari. Allah membuka pintu taubat di malam hari untuk menerima permohonan ampunan orang yang berbuat dosa di siang hari. Artinya
Allah tak pernah menutup pintu tobat untuk hambanya. Kecuali kalau sudah yughargir, langerok laparak maya. Sobung pun dia pun. Itu tutup pintu tobat. Jadi cuma salah menempatkan saja. Ngecok oleh saem tuh kok aku bang walid malam alhamdulillah oleh saem kok oleh na. Kena salah. Sebenarnya disesali dan kemudian dimintakan ampunan kepada Allah, itu malah disyukuri. Lah itu yang salah. Nah kesalahan seperti itu bisa menjadikan dosa kecil menjadi besar, dan kalau besar menjadi murtad dari agama Islam. Sesuai dengan debu Sayyidina Ali Kibru, tidak ada dosa besar kalau disertai dengan penyesalan dan permohonan ampun. Dan tidak ada dosa kecil kalau disertai dengan kebanggaan, karena bangga terhadap dosa yang dilakukan itu berarti pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, jiharan naharan. Dengan terang-terangan di siang hari bolong justru kita berbangga terhadap dosa yang kita lakukan. Sekali lagi itu beda salah tempat saja. Sebenarnya bani isokore tapi soani saporana malah isokore. Angki ketiga tu. Dalam Al-Quran itu bagi ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apapun yang telah datang kepadamu berupa kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apapun musibah yang datang kepadamu itu dari diri kamu. Sebenarnya baik kebaikan maupun keburukan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi min babi ta'addub, dalam kerangka tata krama menghadapi Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak menisbatkan keburukan kepada Allah tetapi kepada diri sendiri. Ini ta'addub, artinya bertata krama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tu anuna. Ongkuna saja khairihi wa syarrihi min Allah. Baik ataupun buruk itu dari Allah. Artinya selalu dalam kerangka takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir dalam arti bukan memaksa. Jadi ketika kita berzina itu bukan dipaksa berzina, tetapi ditakdirkan oleh Allah, artinya dikira-kira oleh Allah, tetapi perkiraan Allah itu tidak pernah meleset, pasti tepat. Ada deki pekala nyala ke rembini dia pas deki alaja, dibudin deki terjadi zina. Nah itu takdir namanya, takdir Allah itu seperti itu. Lain dengan kalau kita memperkirakan, orang masih corak je semaan ke rembini roh. Paling deki mentemuan. Nah, orang yang manusia memperkirakan bisa salah, bisa benar. Ternyata atopet malah pas burung. Tak nerosaki sampai ke perzinahan. Ketiga itu. Jadi jangan salah tafsir tentang masalah takdir itu, karena tetap manusia itu mukhayyar bukan musayyar. Diberi pemilihan bukan dijalankan. Wahadainahu najdain, Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia itu kepada dua jalan, surga neraka. Kemudian apakah dia akan memilih surga dan neraka? Ini yang harus dijalankan. Diberi alat di Allah untuk mempertimbangkan. Engkau ada kebenaran ke surga, mungkin dina ke neraka. Kemenyaman surga dan neraka. Enggak kok milih surga. Nah ini yang berfungsi ini akal. Oleh karena itu maka akal jangan sampai tunduk kepada nafsu. Kalau nafsu telah tunduk kepada akal, maka itu berarti malaikat yang berwujud manusia. Tetapi kalau akal tunduk kepada nafsu, dia itu adalah manusia, setan yang berwujud manusia. Jadi tinggal terserah siapa yang harus tunduk kepada siapa. Akal tunduk kepada nafsu atau nafsu tunduk kepada akalnya. Ketiga tuan, Angki, mungkin selain situ ngaki, mensobung kita akhiri, Angki.
Apa baik? Bersyukur atas bukan keburukan yang dilakukan, tetapi bersyukur karena tidak diketahui orang. Azina tak temu orang, alhamdulillah. Lah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena memang setiap keburukan itu seharusnya bainahu wa bainallah. Antara pelaku dengan Allah saja seharusnya. Tak boleh derbuder ke orang. Alhamdulillah engkau tak temu orang. Tetapi tetap harus punya penyesalan. Harus tetap punya penyesalan. Alhamdulillah tang bini tak tahu jangkau. Kenci harus terus aki. Lah menyembunyikan perbuatan maksiat itu, ini memang bagian daripada Islam. Itulah kenapa pada suatu saat ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengaku, Rasulullah, inni zanaitu, aku berzina Rasulullah. Itingkal bi Rasulullah. Itina aki. Orang ini. Dengan harapan apa? Dengan harapan dia akan mencabut pengakuannya. Karena Islam tidak senang menghukum orang. Itah bang bisi ngode bidan ngode tanila. Rasulullah abtina azina. Itina aki boleh bi Rasulullah. Dengan harapan dia akan mencabut. Karena Rasulullah tidak ingin menyiksa orang karena pengakuan perbuatannya itu. Itina kita bang pole sampai 3 kali. Rasulullah abtin azina Rasulullah. Lah 3 kali ring aku re. Sate tanya aki ya bingka yurus. Dak remah ban azina jong. Engki akati orang laki ban bini negak disampun Rasulullah. Iya dak remah. Engki kati orang laki ban si bini. Pas Rasulullah mentut pacelaan, orang celak. Celaan merepat. Orang bini kan. Kan beda ni celak. Pas beda nah ni. Isabak dalam pas jangan aki. Kan segantu kan celak. Lah Rasulullah mentut pacelaan pas meriksa ni. Ingat ria ya. Memperjelas. Yalah ngaku 3 kali. Yang turi pakun naba. Seharusnya hal seperti itu untuk dia dan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu diberitahukan pada orang. Kepada pemerintah tidak perlu. Maka Rasulullah dalam hadis bersabda, idra'ul hudud bisyubhat. Hindarkan hukuman itu karena adanya ketidakjelasan. Rasulullah ingin tidak jelas sebenarnya. Ngaku dia masih bisa mencabut pengakuannya. Tapi karena sampai 3 kali ngaku, puri ternyaki. Ingat ria ya. Engki Rasulullah itu. Baru kemudian dilakukan hukuman. Karena dia mengaku. Oleh karena itu maka rajam itu hanya pernah sekali di zaman Rasulullah terjadi. Rajam itu orang azina punya hubungan pernikahan dengan orang lain, laki atau bini, pas azina maka hukumannya adalah rajam. Digalikan lubang separuh badan di perempatan jalan, kemudian setiap yang lewat harus ngotap ngakui batoh ker beli kernik keni sampai mati, disiksa sebelum mati. Ini cuma sekali terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ketidakjelasan. Bayangkan mana zina itu terjadi diketahui orang, maka orang yang mengetahui itu harus punya saksi 4 orang. Kamu benernya zina saksi ring gampang. Kecuali Salome. Nah, satu lubang rame-rame. Maka karena tidak ada saksi sampai 4 orang, maka tidak akan terjadi pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Lah, tetapi ketika pengakuan dan jelas itu benar setelah diurus, maka kemudian dilaksanakan.
Orang bini datang Rasulullah ngaku, atina azina Rasulullah. Ongkuan, inki. Abtin hamil kan tu hamil dari zina Rasulullah. Ialah mulai kelu. Dekik mula lahir anan kibadana. Begitu lahir, ifakta Rasulullah, anak abtin olen azina ke entampon. Iempen anak. Rasulullah tak tega. Pasal apa saya ngopen na pergi rea dewan Rasulullah. Kip merah. Ialah mulai dekik mula anak bisa angem-ngem roti kiba boleh dana. Datang boleh habis kan Rasulullah ampun bisa akik roti. Rasulullah baru kemudian bersabda, ayo siapa yang mau menanggung anak ini? Pas bersih laftin Rasulullah. Ayo gali lubang. Gali lubang separuh badan kemudian dirajam. Siapa orang lebat ngaku buat ni kini sampai mati. Tapi Ammar bin Yasir ngamuk pas. Kita mati, tapi orang gini pun loyo pun di akhir di sore hari pun loyo. Pas Ammar bin Yasir lebat pahangalak boto pada pencetak. Ayun cepaki, ria kurang ajar. Ki benar Rasulullah. Lada iya apa boleh tidak payun cepaki mati pas. Maka Rasulullah pas ada ya Ammar, wahai Ammar, orang bini adalah tobat ke Allah Subhanahu Wa Taala dengan tobat yang sangat tulus, yang seandainya tobatnya perempuan ini dibagikan kepada seluruh penduduk bumi, maka seluruh penduduk bumi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat tobat orang bini dia. Cek iya. Lah kan toh. Jadi seharusnya ketika kita berbuat dosa, enggak usah diberitakan kepada orang lain. Jadikanlah itu hanya antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lain pun, mari pun. Siapa lain. Karena Islam tidak senang menghukum orang. Idra'ul hududa bisyubhat. Hindarkan hukuman itu dengan adanya ketidakjelasan. Kalau jelas, usahakan bagaimana bisa remang-remang gitu, agar supaya tidak dihukum orang. Tajassus mencari-cari kesalahan orang tidak boleh. Wala tajassasu jelas dalam Al-Quran. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Tajassus itu artinya menguntit kesalahan orang. Maka di zaman Sayyidina Umar bin Khattab pernah pada sekelompok adat ngodatan ni kepada di dalam bengkoh tertutup. Pas iong kain bi Sayyidina Umar ke atas atak ni. Kalian ditangkap, minum-minum di sini. Kamu telah bersalah. Orang ini kan mungkin pernah ngaji apa di santri apa daerah mah. Ngocak ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, mana biabtina salah sitong karena minuman, ajunan itu salah telok. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala adbaki wala tajassasu, jangan menguntit kesalahan orang. Ajunan tip ngintip abdina. Salah. Apa boleh salah kau? Waqtul buyuta min abwabiha dabuna Gusti Allah. Datanglah kamu kepada rumah itu dari pintunya. Ajunan tak libat labang, libat atas. Salah. Boleh. Allah adabu dalam Al-Quran. Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha. Mun ba'an masuk ke situ rumah, ngolok salam. Ajunan tak ngolok salam. Abtina salah situng, ajunan salah telo. Ngireng pasti rasa iya aku mai. Tak jadi ngokom. Sayyidina Umar. Apa nih? Jadi nyari kesalahan orang tak boleh. Maka pelanggaran mun tak apa saki pun ibengkon voi pun lah tak usah nang tengah lorong. Mun tengah lorong urusan masyarakat ya ibu-ibu kerja daerah tak masalah. Jangan nang tengah lorong. Menilum kamar di TV-an ngakan pekenyang pun. Kini kau urus naban ben Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa. Tapi jangan diterus-teruskan. Pintai sepora, nafas ke Allah. Ngakan di dalam kamar, urus naban Allah. Dapat keluar ring makering boleh. Aduh loyo. Ya turut lah kenyang ngabi sepolo idel. Sekian lagi. Jadi sekedar mengucapkan alhamdulillah karena tidak
ditemukan orang keburukannya itu boleh, nggak apa-apa. Kencet terus haki. Wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-'amala bima 'allimna wa jannibna masalik ar-rada waj'alna minal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.